Hai, Hai, kembali lagi dengan aku Dwi aku Aldi. dan selamat datang di Movie Movie Corner. Oke, jadi kita baru aja selesai nonton film yang baru aja rilis di bioskop, yaitu judulnya Tenet. Dan sedikit informasi karena ini filmnya time travel, kami dapat pengalaman agak berbeda, yaitu Setelah pengalaman nonton filmnya. yaitu mikir keras, berusaha memahami, dan apakah kami paham? Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, kita mulai dari sinopsisnya dulu, gimana? Jadi cerita ini berputar di the protagonis, namanya protagonis, yang merupakan agen CIA, agent CIA, yang direkrut organisasi misterius bernama Tenet, dengan misi tentunya untuk menyelamatkan dunia. Bukan dari nuklir atau apapun itu, Oke. justru dari senjata yang datang dari masa depan yang dapat memutarbalikkan waktu, reverse time gitu. Oke, sekarang lanjut ke deretan case-nya. Ya. Nah, dari yang paling familiar ya, kayaknya ada Robert Pattinson. Dia di sini jadi karakter Neil, itu karakter pendukung ya. Dia mendukung si karakter utama, yaitu protagonis. Dan si protagonis diperankan oleh John David Washington. Ada lagi si duanya, yaitu Si antagonisnya yang berperan sebagai antagonisnya namanya Kenneth Branagh, aktor kawakan, dan yang berperan sebagai istri dari si antagonisnya yaitu Elizabeth Debicki. ya. Nama di filmnya Kate Kate sama Sator. Sator ya. Kate istrinya, Sator suaminya. Ke plus minus, kita mau mulai dari plus atau minus karena ini filmnya time travel dan kita juga berusaha memahami. Oke, kalau dari aku sendiri yang aku paling terpuaskan adalah dari skornya. Jadi kayak pengalaman yang nggak akan bisa kita dapatkan kalau nontonnya di layar kecil ya. Dan ini layar lebar, makanya kita bisa sekalian dapat itu pengalaman scoringnya yang luar biasa, menggelegar di setiap aksi-aksi yang di dalam setiap scene-nya itu. Terus kayaknya memang di film-film sebelumnya juga kayak gitu ya, kayak Interstellar gitu, skornya juga bagus kan? Iya. Iya. Di film-film apa namanya? Si Christopher Nolan. Iya, Christopher Nolan. Aku juga suka sih sama skornya. Cuman di sini tuh skornya di apa namanya ditangani dengan komposer yang biasa dipakai Christopher Nolan, di mana tuh Hans Zimmer. Di sini tuh kalau nggak salah tadi siapa ya namanya, Ludwig siapa gitu. Tapi masih bagus gitu, masih oke. Dan ya bener harus disaksikan di bioskop sih, karena kayak lebih menggelegar gitu scoringnya. Dan daripada nonton di layar yang kecil dengan speaker yang kecil, kayaknya kurang gitu. Pengalaman menontonnya tuh kurang seperti itu. Sama suka juga karena ini Christopher Nolan ya, kita tahu Christopher Nolan tuh filmnya tuh sangat-sangat dari segi produksi tuh besar sekali seperti itu. Mulai dari Interstellar, terus atau Inception, atau yang paling lama sekali Memento, ataupun The Prestige, itu tuh dari secara produksi gila-gilaan, dan Tenet juga termasuk gitu. Jadi keren sih, maksudnya lihat apalagi yang di openingnya, yang di Opera House itu gila sih produksinya. I don't know how. Megah ya? Iya, megah sekali. Dan cara dia direct tuh bagus gitu, maksudnya walaupun ya dari dulu juga kayak gitu kan. Cuman ada satu scene yang bagus, dimana yang reverse itu yang di jalan tol itu tidak menggunakan CGI, jadi itu semuanya real gitu. Itu keren sih Christopher Nolan. Dan memang maksudnya dengan production value yang sebesar itu, film ini justru kurang ya, banyak yang bukan kurang, tapi mungkin dari kita berdua yang bingung. Dan itu dari segi ceritanya. Itu mungkin nanti ke negatifnya kali ya. Iya. Oke, kita masih bahas positifnya dulu. Tapi udah nggak ada. Oh ya, udah habis ya positifnya.
Aku ada tuh positifnya lagi, Apa? yaitu si villainnya yang nggak nanggung-nanggung, bahkan sampai dia membunuh istrinya sendiri. Itu kan nggak nanggung-nanggung kan? Oh iya. Walaupun istrinya nggak mati sih ujung-ujungnya. Oke, spoiler. Oke, itu sih salah satu yang aku lihat yang bagus, karena ada kan film yang kayak terlalu memberatkan si pahlawannya, kayak pahlawannya harus menang nih, makanya si filmnya dilemah-lemahkan atau gimana. Tapi ini seperti sama-sama kuat, jadi kita bakalan sambil bingung, sambil juga mikir sampai akan menang di ujungnya kayak Iya. gitu. Lanjut ke minusnya. Minusnya Ini minus apa gimana sih sebenarnya, kayak apa kita yang tidak iya, mengerti antara kita yang gagal paham atau gimana, susah memahaminya, atau memang ini minusnya. kalau kalian paham mungkin bisa komen di bawah. Iya. Karena ini kan tayang perdana juga, hari pertama Iya. juga kan kita nontonnya, makanya ya pertama kali nonton, makanya agak Banyak pertanyaan yang ada di kepala sih. Maksudnya mulai dari mana nih? kayaknya dari universe. Oke. Maksudnya ya film seperti film Christopher Nolan yang sebelum-sebelumnya juga, kayak kita memerlukan ekstra mikir gitu untuk ini tuh filmnya tuh mau dibawa kemana, ini filmnya ceritanya kayak gimana. Sama juga kayak Tenet gitu, konsepnya tetap ya waktu kayak di Interstellar ataupun Inception ataupun Memento gitu. Dia bermain juga dengan waktu, tapi apa ya, maksudnya waktu nonton Inception sama Interstellar tuh kayak berasa kedua film itu tuh kayak film yang cerdas gitu, karena kayak walaupun science fiction ya, Iya. walaupun science fiction dia tuh believable gitu. Aduh apa namanya mulu. Kayak mungkin untuk bisa terjadi, Iya, nggak se-fiction itu. dia dapat dipercaya begitu. Ya, dengan Kalau- pendekatan sains. Iya, kalau Tenet tuh apa ya? Maksudnya mungkin kita yang nggak paham. Atau mungkin karena face-nya yang cepat. Oh Jadi iya, dia itu juga sih. dari awal, scene paling awal banget, kita udah bingung, tiba-tiba aja Penjelasannya tuh Iya. terlalu minim dan terlalu cepat. cepat gitu. sekali. Mungkin karena memang durasinya yang 2 jam, tapi 2 jam sebenarnya cukup lah ya untuk agak pelan-pelan ya, tapi kayaknya sini kita dibawa untuk buru-buru terus, Iya. kayak ngebut terus dari awal. Kayak tidak ada waktu untuk penjelasan yang kayak lebih detail gitu. Iya. Semua penjelasan tuh ada di dialog, tapi dialognya tuh cepat itu. sekali gitu. Iya. Jadi mungkin ada beberapa yang akan misunderstood gitu, Iya. atau kurang paham. Dari awal aja udah di opera itu tiba-tiba udah ada si entahlah penyerangan teroris atau apalah itu. Kita udah tahu ini apa yang terjadi, tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba langsung penyerangan, tiba-tiba langsung baku tembak dan sebagainya. Terus ada satu scene yang dimana ada dikasih penjelasan sedikit, dan itu agak perlambat ya, kayak di penjelasan si scientist, kayak setelah si protagonisnya direkrut, terus dibawa ke seorang saintis yang perempuan itu, terus dijelaskan tentang hukum fisika yang aksi reaksi dan sebagainya, itu tentang apa yang terjadi saat peluru dari masa depan datang ke masa lalu, terus pegang pistolnya, terus pistolnya bukan mengeluarkan peluru, tapi pelurunya yang masuk dalam pistolnya dan sebagainya. Walaupun itu agak dipelankan, tapi juga agak kurang cukup ya. Kurang cukup ya, benar sekali. Menurut kami itu kurang cukup untuk memberikan penjelasan secara lebih kompleks dan detail tentang proses semuanya ini kan. Intinya tuh kayak filmnya tuh terlalu kompleks, Iya. tapi penjelasannya tuh minim. Jadi apa yang audiens dapat tuh kurang gitu. Terus di kemudiannya itu kita dapat informasinya dari si percakapan antar karakter itu. Iya. Nah, walaupun itu dialognya itu, dan kita juga agak kurang paham karena mungkin terlalu terburu-buru kah, atau memang karena di situasinya memang situasi sedang cepat-cepatan kah, dan karena hampir nggak ada waktu santai ya, minim sekali waktu santainya. Sebenarnya konsepnya bagus nggak? Bagus sebenarnya, cuma bikin bingung, bikin Iya. pusing. Itu sih Iya. bagus, hanya itu yang tadi dibilang kalau penjelasannya tuh sedikit, sementara masalah yang dihadapi ya, masalah yang ada di film itu sangat-sangat kompleks. Iya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang bakalan muncul setelah nonton, seperti kayak mana tadi kita sempat bahas sampai agak lumayan lama ya. Iya. Pasca nonton kita agak membahasnya. Jadi ada adegan di mana sebenarnya si protagonis ini melawan dirinya sendiri.
Jadi dirinya sendiri ada kayak jadi 2 atau 3 begitu. Dia di sekarang sama dia dari masa depan ke masa lalu. Dan akhirnya semua ketahuan itu yang pakai topeng itu semuanya dirinya sendiri semua. Ada juga si temennya itu yang sebenarnya di ujung-ujung itu bantuin si protagonis dan akhirnya mati. Berarti si dia temannya itu ada 2, ada versi yang saat itu, ada versi yang di masa depan, ada ke masa lalu akhirnya mati. Ada juga yang si penjahatnya, ya ini bikin paling bingungnya. Si penjahatnya yang akhirnya mati di masa lalu. Iya. Tapi tapi dia tetap ada di masa Masih ada di masa depan. iya, ada no. Di masa saat sekarang juga ada kayak kan istrinya pernah kasih tahu kan kayak dia di masa lalu sempat kayak ngobrol saat liburan atau gimana, terus tiba-tiba berubah atau menghilang atau gimana atau terus ditebak itu saat dimana dia bakalan mati. Ya mati. Dikiranya itu si istrinya si Kate ini bilangnya entahlah kayak cuma kayak gitu, padahal jadinya nanti bakal ketahuan kalau ternyata si Kate yang pergi ke masa lalu dan membunuh si suaminya sendiri. Kayak sebenarnya kayak paradoks nggak sih? Jadi itu scene paling terakhir juga bakalan kasih tahu si siapa namanya protagonis ngobrol sama temannya si Neil, kayak ini baru awal dari persahabatan mereka. Si Neil bilang ini akhir dari persahabatan kita, kayak bakalan si protagonis bakalan nemuin si Neil lagi dan prosesnya bakalan terulang lagi, tapi si Neil sudah harus ke proses yang lainnya lagi dan itu akan terulang lagi. Kayak gak ada ujung-ujungnya kayaknya, atau gimana? Iya sih, maksudnya kalau kayaknya pengen nonton lagi biar lebih paham. Setelah ini akan nonton lagi sih pasti. Soalnya kayak kalau nggak nonton lagi akan nggak paham sih. Agak Film Christopher Nolan tuh kayaknya maksudnya di antara semuanya ya yang paling kompleks kayaknya ini. Dari segi penceritaan dan segi alur ini tuh kayaknya paling kompleks nih. Iya. Dan dengar-dengar juga naskahnya dia ditulis selama kurang 5 tahun. 5 tahun. Jadi lumayan makan waktu yang ya buktinya memang nyata. Butuh extra effort untuk kita memahami si karya yang terbaru ini ya. Iya. Kayak gitu ya. Skor gimana? Karena seperti yang kemarin maksudnya nonton tuh yang paling dilihat utama tuh cerita kan, sebenarnya kayak cerita sebenarnya konsepnya bagus, premisnya bagus, tapi kok maksudnya yang nggak paham gitu. Mungkin it's my fault gitu kan, kayak semuanya ada udah dikasih tahu tapi kayak tidak sampai gitu. I think it's 5. Wow. I mean Okay. 6 deh. Untuk apa namanya produksinya sama scoringnya. Karena itu mendukung sih. Kayak walaupun kita nggak menikmati apa yang ada di layar, tapi Iya. apa namanya suara apa namanya scoring. Iya. Scoringnya tuh Lumayan bikin bisa menikmati lumayan scene-scene tertentu. menikmati. Iya. Dari aku kayaknya 7. Nanti teman-teman yang nonton bisa kasih komen di bawah ya kalau sudah nonton reviewnya atau sudah nonton filmnya atau nonton reviewnya dan juga setuju kalau nonton bakalan pusing juga sama komen di bawah. Tidak, aku 7 karena lumayan bikin pusing ini film. Pusing. Ya itu lumayan bisa memahami dan menikmati tapi pusing juga. Oke. Sekian dari kita berdua dan sampai jumpa di movie corner selanjutnya.